Shalom, sangat bersuka cita kembali saya bisa bertemu dengan saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat walafiat, ada sukacita. Haleluya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus untuk menerima renungan pagi. Ya Tuhan Yesus, kami penuh syukur kepadamu. Engkau telah memberkati istirahat kami semalaman, sehingga kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang segar kembali. Itu sebabnya memulai aktivitas sepanjang hari Jumat ini, kami ingin menerima siraman firman, yaitu lewat renungan pagi. Ya Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu jangan pernah putus asa. Mazmur 43 ayat 5 berkata demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, saudara, karena tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami, banyak orang menjadi putus asa dan frustrasi. Mengapa bisa terjadi? Rasa putus asa muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu. Celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam diri seseorang, sehingga dalam dirinya timbul rasa mengasihi diri sendiri dan merasa sudah tidak ada pertolongan lagi. Kita tidak lagi mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mulai meragukan kuasa-Nya. Dengan kata lain, kita putus asa dan menjadi tawar hati, merasa bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Padahal firman Tuhan menegaskan bahwa semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan ataupun rasa putus asa dimulai dari hati kita. Tertulis, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amsal 24 ayat yang ke-10. Rasa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan. Kita adalah lebih dari pemenang. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang percaya. Daud ketika berhadapan dengan Goliat tidak sedikit pun merasa takut dan gentar, apalagi putus asa. Dengan penuh iman, Daud siap berperang melawannya. Bahkan kemenangan itu sudah ada di hati Daud sebelum peperangan itu terjadi. Hal ini bisa terlihat dari perkataan Daud di hadapan Goliat orang Filistin itu, yaitu dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dan 46. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Nah, saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan putus asa. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan buang-buang waktu, saudara, dan tenaga pada hal-hal yang membuat kita putus asa dan lemah. Mari kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Jika Tuhan ada di hati kita, kita tidak akan takut dan putus asa dalam keadaan apapun. Karena tidak pernah ditinggalkannya orang-orang benar. Haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, firman-Mu pada pagi ini ya dan amin. Kami mengaku ya Tuhan, lain kali kami putus asa, lemah,
Itu sebabnya lewat firman di pagi ini, kami dibangkitkan kembali untuk tidak lagi mengalami hal yang sama. Karena kami sekarang tahu bahwa seberat apapun masalah kami, ada pertolongan di pihak orang percaya karena Engkaulah Tuhan Immanuel yang senantiasa menyertai kami, membela kami, bahkan berperang ganti kami. Ajar kami bersabar hati ketika menghadapi pencobaan, sehingga kami ini benar-benar akan tabah dan kami betul-betul berharap hanya kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Pertolongan-Mu akan datang indah pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan segenap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin, jaga, lindungi, pelihara, buka jalan dan berkati kami ya Tuhan. Dalam perjuangan hidup menegakkan keluarga memang berat ya Tuhan. Ada banyak saingan-saingan di dalam bisnis usaha kami. Tetapi kalau kami ada di pihak Engkau, kami tidak akan pernah kekurangan. Engkau akan membuka jalan sesulit apapun perkembangan ekonomi di Indonesia ini. Sehingga kami tetap terpelihara karena kasih sayang Tuhan. Sertai anak-anak kami dalam aktivitas mereka, Tuhan pimpin, jaga, lindungi, dan pelihara mereka. Kalau ada jemaat-Mu yang masih sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan melenyapkan kuasa penyakit sehingga akan pulih dan sembuh kembali. Ajar anak-anak-Mu ini tetap memandang kepada Tuhan dan tidak berputus asa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.